Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 25 Februari 2025, kitab Nehemia 4 ayat 1-9. Perikopnya, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah, bagian perikop ini adalah tindak lanjut dari perjalanan kehidupan Nehemia di dalam upaya membangun kembali tembok Yerusalem. Dan dalam perikop ini disampaikan bagaimana sulitnya gitu dalam membangun tembok itu kembali. Ada tantangan hebat dari orang-orang yang sudah ada di situ puluhan tahun, dan orang-orang yang berkuasa atau yang berpengaruh lah pada masa itu. Nah, saya kira ini bukan sesuatu yang baru bagi kita yang hidup pada era saat ini pun, bahwa sering kali ketika kita membangun gereja juga mendapatkan kesulitan, tidak hanya dari masyarakat sekitar, tapi juga dari para pejabat pemerintah. Begitu juga dengan ketika kita melakukan ibadah-ibadah, ini juga mendapatkan tantangan. Kalau kita mengingat bagaimana orang-orang Marelan sana ya, yang beribadah di mall itu ya, kemudian dihentikan oleh sekelompok orang. Bagaimana orang-orang yang beribadah di dekat wali kota sana, itu juga terjadi di Medan ini. Dan ternyata itu dari zaman dulu sudah terjadi. Tapi begitulah kuasa-kuasa kegelapan seringkali menantang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Nehemia ini, dari apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia
rasakan, yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Dan saya kira dalam kehidupan kita ini juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak punya kekuatan apapun selain daripada kekuatan Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan agama yang lain gitu ya. Kalau agama yang lain justru umatnya itu membela Tuhannya gitu ya. Umatnya itu membela Tuhan. Nah, orang Kristen bukan umat membela Tuhan, tapi Tuhanlah yang membela umatnya. Jadi Tuhan meminta pertolongan, umatnya meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong kita gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini di bawah pimpinan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, saya kira ini satu upaya yang besar sebagai bentuk gitu ya, sebagai bentuk sukacita mereka oleh karena mengalami panggilan kembali gitu ya. Nah, panggilan kembali Paskah gitu ya. Orang-orang yang merasakan lawatan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, mendapatkan keselamatan itu, orang membangun gitu ya, membangun bait Allah, membangun Yerusalem untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya kira itu yang menjadi perenungan bagi kita yang saat ini. Marilah kita belajar dari Alkitab ini. Ketika kita mendapatkan satu tantangan besar dalam kehidupan kita, banyak hal yang mungkin kita hadapi dalam keseharian kita, baik di dalam beribadah, mungkin di dalam melakukan pekerjaan, mungkin juga menghadapi sakit penyakit. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang besar itu akan membela kita untuk mendapatkan kemenangan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.